Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan boleh kerjakan bagi kita semua hingga kita boleh kembali berjumpa di pagi minggu ini dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan, nikmat yang daripada Tuhan kerjakan itu merupakan kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku kekasih, kembali kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, dan kita menyanyikan satu kidung pujian yang berkata, "Beriku hati untuk menyembah."
Kami bersyukur kepadamu pada pagi ini ya Bapa, karena Engkau masih berkasih karunia dalam hidup kami. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk hidup dan mengiring melayani Engkau. Kami tahu ya Bapa, terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran kami. Terlalu banyak kejatuhan-kejatuhan kami karena ketidaktaatan kami kepada Engkau. Banyak kami berdosa, baik lewat perkataan-perkataan kami, lewat perbuatan-perbuatan kami, lewat pikiran, perasaan, kemauan-kemauan kami. Banyak kali kami bersalah lewat posisi hati kami di hadapan-Mu. Dan kami tahu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadirat-Mu ya Bapa. Karena itu pagi ini kami mohon sebelum kami masuk lebih jauh untuk membacakan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebenarnya kami tidak layak, karena kami sudah terjual oleh kuasa dosa. Kami layak binasa. Kami layak terkutuk dan digantung di kayu salib. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, oleh anugerah penyelamatan-Mu ya Bapa, maka kami ada. Bahkan kami dilayakkan oleh Engkau. Basuh kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Unamara sanda unimiro Allah di Jesus kau glory be lagama. Lakarabana sucikan kami seluruhnya. Rapi kami semuanya Bapa dalam nama Yesus. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau pun Tuhan tolong kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka. Sehingga di dalam peribadatan ini mereka pun dapat menikmati kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Lewat kebenaran firman-Mu, lewat pribadi-Mu yang Engkau telah serahkan bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur, kami tahu ada pagar api dari surga memagari tempat ini. Ada kuasa kemenangan Kristus bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu atas segala kasih karunia-Mu, mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu ini. Kami berdoa mengucap syukur. Kami membacakan bagian firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau. Engkau adalah kehidupan dan kekekalan bagi kami. Kami berdoa, bersyukur, terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali membaca bagian firman Tuhan. Saya akan melanjutkan bagian firman Tuhan yang dibawakan pada minggu lalu, tepat hari Minggu, hari kebangkitan atau disebut dengan juga Paskah, hari kemenangan. Masih dalam kitab Lukas 24. Ya, akan dilanjutkan. Lukas 24 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 31. Kita baca sama-sama. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kaum bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci.
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 31 kembali saya baca. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya beri tema khotbah pada pagi hari ini adalah mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kalau firman Tuhan pada minggu yang lalu, tepatnya hari Minggu, itu berbicara dari hal tentang ketidakmengenalan, ketidakmengertian tentang kebangkitan Tuhan, yaitu para murid-murid pada waktu itu, saudara. Tetapi pada saat ini kita mau berbicara tentang pengenalan akan kuasa atau mengalami kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau diceritakan pada waktu yang lalu, pada minggu lalu, bagaimana murid-murid Tuhan, juga ada beberapa wanita waktu itu pergi ke kubur, dan ternyata mendapati kubur itu sudah kosong. Artinya karena Yesus sudah bangkit sesuai dengan kitab para nabi, juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum Yesus menderita, disalibkan dan mati. Itu Tuhan sudah katakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa ternyata begitu banyak para murid ketika peristiwa kebangkitan Tuhan, mereka justru tidak tahu. Bahkan ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada para rasul, ternyata para rasul juga itu tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Ini miris, saudara. Kenapa? Karena itu kan sudah dikatakan berulang-ulang bahkan di kitab para nabi. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa dia akan diserahkan, dia akan menderita, anak manusia akan diserahkan dan juga akan menderita, dan juga akan disalibkan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu jelas Tuhan katakan. Tetapi ketika kejadian itu terjadi, ternyata para murid itu tidak percaya. Termasuk Kleopas yang sudah disampaikan pada waktu lalu. Ada 2 murid termasuk Kleopas, Lukas. Mereka itu tidak percaya. Sehingga Tuhan katakan bahwa kamu bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dilanjutkan pada pagi ini. Ternyata ketika Tuhan marah kepada murid-murid karena murid-murid itu sepertinya lamban, bahkan memang firman Tuhan katakan, sehingga menyebabkan mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan pada waktu itu.
Tetapi setelah Yesus memarahi mereka, Yesus berkata dengan tegas, karena begitu lambannya hati mereka untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau ayat-ayat selanjutnya, ayat 26-27, saya baca ayat 26-27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, akhirnya ketika Tuhan menegur mereka, ini teguran keras, saudara. Kenapa? Karena ini murid-murid. Ini orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka tidak mengenal Tuhan. Karena dikatakan pada waktu lalu, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang sesuatu yang menghalangi mata mereka, mata yang dimaksud di situ adalah hati mereka. Hati mereka belum diterangi. Hati mereka tidak ada terang sehingga mereka tidak mengerti tentang kebenaran firman Allah. Yesus itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu adalah firman itu sendiri. Tetapi murid-muridnya pada waktu itu tidak mengenal. Tetapi saudara, dilanjutkan ketika setelah Yesus memarahi mereka, mengatakan dengan perkataan yang keras, tapi mereka tidak kecewa dengan perkataan Tuhan. Mereka penasaran. Tetapi sebenarnya mereka kan pada waktu itu tidak tahu bahwa yang sedang berbicara, orang yang bersama-sama dengan mereka, sedang berbicara dengan mereka, itu adalah Yesus sendiri. Mereka belum mengenal pada waktu itu. Tetapi mereka sangat penasaran dengan orang ini. Mereka sedang lagi penasaran dengan perkataan orang ini. Sehingga walaupun orang ini atau Yesus itu sendiri berkata menegur secara keras, tetapi mereka penasaran. Mereka tidak kecewa, mereka tidak marah dengan perkataan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sedang tertarik dengan Tuhan pada waktu itu. Mereka sedang tertarik dengan Yesus. Mereka sedang tertarik dengan perkataan-perkataan yang luar biasa itu. Walaupun memang mereka tidak mengenal pada waktu itu bahwa yang sedang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus sendiri. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka punya maksud, punya tujuan yang benar. Bahwa benar-benar sejak dari awal mereka pergi untuk mencari bukti, mencari fakta bahwa apakah benar-benar Yesus itu ada. Jadi tujuan mereka benar-benar mencari Tuhan, bukan hanya sekedar supaya orang banyak katakan mereka itu murid Tuhan. Kenapa? Karena mereka mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar itu, tapi memang mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pertanyaannya saudara, adakah hari-hari ini kita masih kebanyakan kita masih mau mencari Tuhan? Apakah memang ada kesungguhan mencari Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, walaupun ada persoalan, ada pergumulan, atau mungkin ada kata-kata yang didengar seperti kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang mengecewakan. Tetapi kalau tujuannya sungguh untuk mencari Tuhan, maka dia tidak terganggu dengan apapun, tidak terpengaruh dengan apapun. Kenapa? Karena tujuannya
hanya satu, yaitu mencari kebenaran, bertemu dengan Tuhan, mau mencari tahu tentang Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, karena mereka penasaran, maka dilanjutkan dengan ayat 28 dan 29. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 28 29. Di sana dikatakan, perhatikan baik. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ketika mereka berbicara, berjalan bersama-sama, bercakap-cakap, maka Yesus berbuat seolah-olah dia mau meneruskan perjalanan. Ini sebenarnya ada maksud Tuhan. Tuhan bermaksud menguji mereka. Apakah memang mereka benar-benar penasaran dengan Tuhan? Apakah mereka benar-benar mau dengan Tuhan? Maka murid-murid ini berkata kepada Yesus pada waktu itu, sekalipun mereka tidak berkata Yesus, karena mereka pada waktu itu belum mengenal bahwa dia itu Yesus yang telah bangkit. Sehingga saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka, ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan baik. Apa yang saya katakan tadi, bahwa mereka sangat penasaran, sehingga mereka itu tidak membiarkan Yesus berlalu begitu saja, tidak membiarkan orang yang bersama-sama dengan mereka. Notabene mereka belum mengenal bahwa memang benar-benar ini dia Yesus yang telah bangkit, tapi mereka sangat penasaran. Mereka mau dengan orang itu, sehingga mereka menawarkan supaya supaya orang itu, orang yang bersama-sama dengan mereka, kalau boleh tinggal bersama-sama dengan mereka semalam. Ini luar biasa, saudara. Adakah kerinduan seperti itu gereja Tuhan pada hari ini? Adakah kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan? Adakah hari-hari ini ada kerinduan untuk kebenaran Allah? Atau hanya sekedar yang penting kita sudah melakukan itu, melakukan ini, apalagi kegiatan yang mungkin itu berbau seperti rohani, tetapi apa artinya? Kalau tidak mengenal. Sekali lagi, apa artinya kalau tidak mengenal? Tidak mengenal artinya tidak akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Tetapi saudara, ketika Tuhan berkata keras, sangat mungkin menyinggung, tapi mereka tidak mau menghiraukan hal itu, karena itu bukan tujuan mereka. Tujuan mereka benar-benar bertemu dengan Tuhan. Sehingga mereka seberapa boleh orang yang berbicara dengan mereka mau bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Mari kita lanjut. Saya sekali lagi baca 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka ini penasaran tentang pengajaran Tuhan. Kalau ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus sendiri mengajarkan berbagai hal dari kitab pengajaran Musa. Itu pengajaran Musa, itu pengajaran sebelum Taurat. Dan juga pengajaran para nabi, itu adalah pengajaran tentang Taurat. Dan juga Yesus juga memberitahu tentang bagaimana dia menderita, bagaimana dia akan mati, bagaimana dia akan bangkit, bagaimana dia akan mengalami kemuliaan. Itu dia ceritakan, saudara. Maka saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-31, ketika itu terbukalah
mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ayat 30. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 31 itu sebenarnya adalah inti dari khutbah minggu lalu sampai dengan hari ini, bahwa mata mereka terbuka sehingga mereka mengenal. Sejak mereka pergi ke kubur dan mencari-cari, pergi ke kampung yang namanya Maus, mereka walaupun memang sebenarnya sudah bertemu dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal. Mereka anggap mereka tidak bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika mereka menerima pengajaran, bahkan duduk bersama-sama dengan Tuhan, maka Yesus membagi-bagikan roti sehingga dan mengucap berkat dan memberikan bagi mereka. Dan pada waktu itu terbukalah mata mereka. Roti itu adalah Yesus. Roti itu adalah kebenaran. Artinya, karena mereka sangat penasaran dengan Tuhan, rindu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga Tuhan berkasih karunia pada mereka. Tuhan berkasih karunia kepada murid-muridnya, sehingga membukakan mata rohani mereka. Sebenarnya yang membuat mata rohani itu tidak terbuka adalah dosa. Dosa itu penghalang, dosa itu pemisah antara Allah dan manusia, sehingga manusia tidak melihat kemuliaan Allah. Tuhan katakan, hiduplah dalam kekudusan, atau hendaklah kamu kudus, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Melihat Allah itu berbicara tentang perbuatan Tuhan, tentang mujizat-mujizat Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang jamahan Tuhan, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang ketenangan, tentang hati yang memuji Tuhan, tentang hati yang menyembah Tuhan, tentang hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sehingga ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan mengambil roti, membagikan, mengucap berkat dan membagikan. Setelah itu mereka dapat melihat. Itu ada prosesnya, saudara. Bukan hanya sekedar mau dengan Tuhan, bukan hanya sekedar oh yang penting, tidak. Itu harus ada tekad, ada kesungguhan. Kalau tidak ada tekad hati yang bulat, tidak ada kesungguhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu tidak akan terjadi. Benar, saudara. Firman Tuhan, ada bagian firman Tuhan katakan, kalau kamu mencari dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan menemukan aku. Kalau ada yang berseru-seru bagi nama Tuhan, maka di situ Dia hadir. Tapi bukan hanya sekedar. Maka kenapa murid-murid Tuhan itu sebelumnya mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal siapa Dia yang telah bangkit. Tetapi akhirnya ketika Tuhan berkasih karunia bagi mereka hati mata mereka terbuka. Artinya hati mereka mengerti tentang kebenaran Allah. Sehingga selanjutnya bilang, hati mereka berkobar-kobar. Kenapa hati mereka berkobar-kobar? Ketika itu mereka memperoleh kasih karunia Allah, memakan roti, yaitu kebenaran, menerima kebenaran firman Tuhan yang hidup. Maka hati mereka mulai berkobar-kobar. Apa maksudnya hati mereka berkobar-kobar? Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Kenapa? Karena roh Allah itu sudah berdiam di hati manusia. Hati Tuhan itu sudah ada pada hati manusia, sehingga mereka berkobar-kobar. Perlu hati kita berkobar-kobar mencari Tuhan hari-hari ini. Amin. Di tengah-tengah
kesulitan. Ya mungkin ekonomi mulai kekurangan, kesulitan. Situasi, kondisi yang seperti ini karena menangani virus corona COVID-19 seluruh dunia, bangsa Indonesia, Sulawesi Utara, Minahasa Tenggara. Tetapi mari jangan lupa kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan adalah gunung batu kita. Hanya Tuhan adalah ketenangan dan kemenangan kita. Hanya Tuhanlah tempat pengungsian kita. Sambil kita mentaati setiap peraturan pemerintah, karena pemerintah itu juga adalah wakil Allah. Setiap aturan-aturan itu saya percaya itu adalah hikmat Allah yang diberikan kepada pemerintah untuk mengatur masyarakat supaya masyarakat, bangsa dan negara ini teratur, tertib. Tetapi lebih dari itu, apakah kita ada hati yang bersungguh-sungguh, ada motivasi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan hari ini atau tidak? Mari bulatkan hati kita. Walaupun beberapa saat ini saya belum tahu sampai kapan kita beribadah seperti ini. Gereja-gereja, entah itu gereja besar, gereja mewah, atau gereja yang kurang mewah, semuanya kosong. Mungkin hanya beberapa orang yang setiap minggu datang ke gereja. Kenapa? Kalau proses masalah persoalan pergumulan ini kita alami, itu adalah maksud Tuhan bagi kita semua. Supaya kita tidak mengandalkan apa-apa. Supaya kita manusia hidup dalam dunia ini tidak mengandalkan apa-apa. Karena Tuhan katakan terkutuklah orang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Kalau kita di rumah, di pasar, di kebun, di mana saja kita terus mengandalkan Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, maka rohani kita pun tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kita semakin mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu adalah kebenaran dan kehidupan. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi Roh-Mu berkarya bagi kami. Roh-Mu berkuasa. Engkau berkasih karunia atas kebenaran-Mu dan memberikan bagi kami hamba-Mu dan umat-umat-Mu, sehingga kami memiliki hati yang memahami, mengerti kehendak Tuhan, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Dan kami tidak terbawa oleh arus dunia ini yang semakin kuat daya tariknya, tetapi kami semakin tertarik dengan Engkau lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sebelum kita tutup ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi satu kidung pujian memuliakan Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu yang luar biasa, di mana Engkau
berkata lewat kebenaran firman-Mu bahwa Engkau akan diserahkan, menderita, bahkan Engkau akan disalibkan, bahkan mati, tetapi hari yang ketiga Engkau bangkit. Seluruh dunia umat-umat Kristiani hingga sampai hari ini masih dalam situasi pasca, situasi di mana gerejamu, umatmu, hamba-hambamu memperingati dan merayakan hari kemenangan di mana Engkau telah berkorban, Engkau telah menebus dosa manusia, sehingga manusia dilayakkan untuk bertemu dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Karena itu kami bersyukur kepadamu oleh karena kuasa-Mu yang ajaib, yang luar biasa Engkau kerjakan bagi kami. Saat ini kami berdoa buat bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa lagi mengalami situasi kondisi yang dimana menangani virus corona, menangani COVID-19 yang melanda dunia ini. Karena itu kami serahkan pemimpin-pemimpin semua negara, bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong, mengampuni, memberkati. Bahkan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini, termasuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, yang kami kasihi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Engkau tolong dia ya Bapak. Kasih karunia-Mu terus bekerja dalam kehidupannya. Nyatakan pertolongan-Mu, ada kekuatan, kesehatan, dan kemampuan sukacita mengalir dalam hikmat akal budi surgawi bekerja dalam kehidupannya. Tuntun dia terus ya Bapak, tolong. Bahkan biarlah dia pun dapat mengenal kebenaran yang daripada-Mu. Bahkan ibu negara, keluarga, anak-anak, bahkan tugas kerjanya yang begitu berat hari-hari ini, tetapi pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Demikian para menteri yang juga membantu tugas kenegaraan, Kau tolong. Wakil juga Presiden, Engkau memberkati keluarganya, MPR, DPR Republik Indonesia, bahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus buat para medis yang lagi berjuang sebagai juga pahlawan bangsa dan negara kami, pahlawan kesehatan. Mungkin mereka kadang tidak makan atau kurang tidur, kurang minum, tetapi Engkau tolong mereka ya Bapa. Kasihani mereka, jamah hidup mereka, berkati mereka, beri mereka kekuatan ya Bapa. Kami memohon kepadamu, karena hanya Engkau pertolongan kami, pertolongan para medis di seluruh Indonesia ini, para dokter, para perawat, para bidan, bahkan semua sampai klinik servis. Tuhan, Kau tolong dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, keluarga, suami, istri, anak-anak mereka diberkati, rumah mereka diberkati. Demikian pemimpin-pemimpin kami dari provinsi, kabupaten, kota, Engkau memberkati, bahkan kecamatan-kecamatan, kelurahan, desa-desa termasuk provinsi Sulawesi Utara. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, keluarga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong bahkan semua perangkat-perangkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai Kabupaten Minahasa Tenggara ini. Bapak Bupati, Bapak James Sumenda, Tuhan, bahkan keluarga, ibu dan anak-anak diberkati. Wakil Bupati dan keluarga dalam nama Yesus, semuanya SKPD khususnya Kabupaten Minahasa Tenggara ini diberkati. Bahkan di dalam para medis, petugas kesehatan yang berjaga-jaga Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, bahkan di perbatasan Minahasa Tenggara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga Engkau memberi kekuatan kesehatan bagi mereka, kemampuan, hikmat, akal budi, pengertian surgawi. Dalam nama Yesus, para camat-camat, para lurah, bahkan kepala-kepala desa, khususnya desa kami, khususnya Rasi Raya, kedua desa ini, kami serahkan kedua hukum tua kami bersama keluarga. Di dalam nama Yesus, dalam mereka memimpin kedua desa ini,
dituntun oleh Tuhan kebijaksanaan. Roh Tuhan bekerja bagi mereka di dalam dan juga didukung oleh para perangkat desa, LPMD, BPD, didukung oleh seluruh masyarakat. Apa kerjasama yang baik dalam nama Yesus. Kasih Tuhan bekerja bagi kedua desa kami yang kami cintai, kami kasihi ini. Tolonglah ya Bapak desa ini, dijauhkanlah dari wabah sakit penyakit, dijauhkanlah dari apapun yang jahat. Tuhan, kami mohon kepadamu, di dalam nama terjadi keamanan di desa ini, dijauhkan dari pencurian, perkelahian, bahkan perselisihan apapun dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Allah yang besar, yang ajaib, yang mulia, yang memberkati bangsa dan negara kami, yang memberkati provinsi-provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai desa-desa termasuk Nasir Raya. Dalam nama Yesus, para gereja-gereja yang ada, memimpin gereja, para pelayan, para pendeta-pendeta, di dalam nama Yesus biarlah ada kerjasama yang baik, saling mendoakan, saling memberkati. Dijauhkanlah bagi kami untuk saling menyalahkan, saling menghakimi satu sama lain, karena kami tahu kebenaran yang sejati itu hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus kami percaya, hanya Yesus Kristus kami memuji dan menyembah. Kami berdoa bersyukur kepadamu, hamba-hambamu, umat-umatmu di GBSD Jemaat Alpha Omega. Engkau tahu hari ini, bahkan Engkau tahu hati mereka, pikiran mereka hari ini. Hamba serahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan antara orang mati. Bahkan bersungguh-sungguh serius dengan Tuhan pada hari-hari ini. Karena memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu ya Bapa, ketika tiba waktumu bagi kami, maka kami sudah siap. Oleh karena itu ya Bapa, ajari kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau, dan terus berdoa, karena firman-Mu berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena maka supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh penuh tapi daging lemah. Oleh karena itu biarlah Tuhan, kami tetap mau bergantung dan berserah kepada Yesus Kristus Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kuasa persatuan dan kesatuan, kuasa kebersamaan tetap terjalin bagi kami di dalam nama Yesus. Hai engkau roh jahat, laku nimero sambara laki namore yasandara labakasi, laku rabana ya raban ada ya raban, bukan umat-umat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Larabana menaruh air kerai di below asyai, bahkan rabana menutup mata atau pengertian mereka di dalam nama Yesus. Hai engkau roh jahat, dalam nama Yesus, rabana antakaya rabana antakai, dalam nama Yesus kami percaya kuasa menyata bagi kami hamba umat-umat-Mu. Dan jauhkanlah kami untuk mencuri kemuliaan, jauhkanlah kami untuk berdosa kepadamu di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kerendahan hati, kelembutan dan penguasaan diri terjadi bagi kami. Kami terus mengakui bahwa dari Engkau, oleh Engkau, segala apapun yang kami peroleh, kami miliki, yang baik, yang benar. Karena kami tidak punya apa-apa. Karena itu ajari kami terus dapat memuliakan Tuhan, dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan satu kidung pujian, kalau Allah yang dipuji. So
Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, bersyukur kepadamu karena Engkau melayakkan kami lewat ibadah pada pagi ini. Kami berdoa bersyukur kepadamu, dan kami mengangkat tangan kami oleh karena cinta kasih-Mu yang begitu besar, dan kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa atas roh, jiwa, dan tubuh kami, memerintah berkerajaan atas hidup kami. Engkau mengendalikan kami, dan biarlah kebenaran-Mu menjadi barisan depan kami, dan kemuliaan-Mu mengiringi kami. Kasih karunia dari Allah kami di dalam Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami, memberkati kami, akan menolong kami, karena Engkau adalah Allah penolong, dan Engkau sahabat kami yang setia, yang sejati. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.